Halo semua, perkenalkan nama saya Alexius Dante Wiguna dan ada teman saya yaitu Ardelia Diva Maharani, Cecilia Pradela Zelik, Anastasia Putri, dan Adelian Cesarina. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang materi 5 sampai materi 6. Pemersatuan dan Kesatuan pada masa Orde Baru 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998. Jatuhnya demokrasi pada tahun 1966, jatuhnya Soekarno menandai berakhirnya masa Orde Baru dan digantikan oleh kekuatan baru yang dikenal dengan sebutan Orde Baru yang dipimpin Soeharto. Ia muncul sebagai pemimpin Orde Baru yang siap untuk membangun kembali pemerintahan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Prioritas utama yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru bertumpu pada pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional yang mantap. Akses dari kebijakan tersebut adalah digunakannya pendekatan keamanan dalam rangka mengamankan pembangunan nasional. Oleh karena itu, jika terdapat pihak-pihak yang dinilai mengganggu stabilitas nasional, aparat keamanan akan menindaknya dengan tegas. Sebab, jika stabilitas keamanan terganggu, maka pembangunan ekonomi akan terganggu. Jika pembangunan ekonomi terganggu, maka pembangunan nasional tidak akan berhasil. Selama memegang kekuasaan negara, pemerintahan Orde Baru tetap menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Berikut adalah beberapa kelebihan dari sistem pemerintahan Orde Baru. Yang A. Perkembangan pendapat per kapita masyarakat Indonesia yang pada tahun 1968 hanya $70 Amerika Serikat dan pada 1996 telah mencapai lebih dari $1.000 Amerika Serikat. Yang B. Suksesnya program transmigrasi. Yang C. Suksesnya program keluarga berencana. Dan yang D. Sukses memerangi buta huruf. Dalam perjalanan pemerintahan, Orde Baru melakukan beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di antaranya yang pertama ada di bidang ekonomi. Penyelenggaraan ekonomi tidak didasarkan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Terjadi praktik monopoli ekonomi, pembangunan ekonomi bersifat sentralistik, sehingga terjadi jurang pemisah antara pusat dan daerah. Pembangunan ekonomi dilandasi oleh tekad untuk kepentingan individu. B. Bidang politik. Kekuasaan berada di tangan eksekutif. Lembaga legislatif kedudukannya di atas presiden sebagai pelaksana undang-undang. Pemerintahan bersifat sentralistik. Berbagai keputusan disosialisasikan dengan sistem komando. Tidak adanya pengkritikan atas jalannya pemerintahan. Praktik KKN atau kolusi, korupsi, dan nepotisme sering terjadi dan sangat merugikan perekonomian masyarakat dan negara, serta menghilangnya kepercayaan masyarakat. C. Bidang hukum. Perundang-undangan kurang memadai atas kekuasaan presiden, sehingga memberikan peluang yang sangat besar atas terjadinya KKN atau kolusi, korupsi, dan nepotisme di kalangan pemerintahan. Supremasi hukum sangat amat tidak tegak karena banyak oknum yang masih bisa disuap. Harusnya hukum sangat kebal terhadap penguasa dan kongrat yang dekat dengan penguasa. Jadi perlu diingat bahwasanya hukum itu tidak bisa dibeli, namun penegaknya lah yang bisa dibeli. Akibat terjadinya banyak penyimpangan di negara Indonesia, mengakibatkan negara Indonesia berada pada keadaan krisis multidimensional. Multidimensional adalah keadaan yang mencemaskan, dan hal ini yang mengakibatkan gerakan reformasi menumbangkan rezim otoriter. Pada tanggal 21 Mei 1988, Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia. Pada saat itu, B.J. Habibie sebagai wakilnya menaik tingkat menjadi Presiden Republik Indonesia. Masa jabatan B.J. Habibie berakhir setelah pertanggungjawaban ditolak oleh Sidang Umum MPR pada tanggal 20 Oktober 1999. Persatuan dan Kesatuan pada masa reformasi 21 Mei 1998 hingga sekarang. Poin yang pertama, latar belakang era reformasi.
Yang pertama, dimulai pada 21 Mei 1998 setelah berakhirnya Orde Baru. Seperti yang kita ketahui, berakhirnya Orde Baru yaitu pada saat berakhirnya juga masa pemerintahan Presiden Soeharto. Yang kedua, ditandai dengan upaya menegakkan kedaulatan rakyat dan menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Seperti yang kita tahu, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto banyak terjadinya korupsi, nepotisme, dan yang paling parahnya terjadinya krisis moneter. Nah, dari hal-hal tersebut ada tanggapan dari rakyat Indonesia, terutama dari mahasiswa, yang menyebabkan mahasiswa demo besar-besaran dan melengsarkan Presiden Soeharto dari jabatannya. Nah, yang kedua, tujuan era reformasi mewujudkan pemerintahan demokratis yang sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat, menegakkan pemerintahan konstitusional yang berlandaskan dengan Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, ciri pemerintahan konstitusional. Yang pertama, pembatasan kekuasaan eksekutif atau pemerintah. Seperti yang kita tahu, jabatan seperti presiden atau pemerintah daerah atau bupati atau gubernur itu memiliki batasan kekuasaan. Pada umumnya, presiden hanya 5 tahun menjabat dalam satu periode dan maksimal 10 tahun dalam 2 periode. Begitu juga dengan pejabat-pejabat lainnya seperti bupati, gubernur, dan sebagainya. Nah, yang kedua ada jaminan hak asasi manusia dan hak-hak sebagai warga negara. Jadi, kita mempunyai hak-hak yakni sebagai manusia yang kita sebut dengan hak asasi manusia dan juga hak-hak warga negara yakni kita sendiri sebagai warga negara Indonesia. Nah, yang keempat, amandemen UUD atau Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, dilakukan sebanyak 4 kali oleh MPR pada tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002. Yang kedua, yaitu bertujuan memperbaiki sistem pemerintahan agar lebih demokratis dan transparan. Jadi semuanya bisa terlihat jelas dan bisa terbuka dengan seluruh masyarakat. Yang kelima, ada dampak amandemen UUD 1945. Yang pertama, sistem pemerintahan tetap presidensial, tetapi hubungan dan peran lembaga negara mengalami perubahan. Yang kedua, meningkatkan check and balance antar lembaga pemerintahan. Nah, apa sih check and balance itu? Check and balance antar lembaga pemerintahan adalah mekanisme pengawasan dan keseimbangan kekuasaan di antara lembaga-lembaga pemerintahan agar lembaga-lembaga pemerintahan salah satunya tidak mempunyai kekuasaan yang absolut, sehingga setiap lembaga-lembaga pemerintahan bisa menjalankan setiap fungsinya dengan sesuai hukum dan tidak menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan mereka di dalam lembaga pemerintahan. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari kelima poin yang telah saya sampaikan, mulai dari latar belakang, tujuan, ciri pemerintahan konstitusional, amandemen UUD, dampak amandemen, dapat kita simpulkan bahwa masa reformasi membawa perubahan yang besar dalam tata kelola pemerintahan, yakni memperkuat prinsip demokrasi serta menjamin hak kita sebagai manusia, yakni hak asasi manusia, dan hak kita juga sebagai warga negara, yakni warga negara Indonesia. Di sini terdapat 12 poin. Poin yang pertama yang akan kita bahas mengenai kedaulatan berada di tangan rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi sebelum kedaulatan terjadi perubahan, kedaulatan itu sendiri berada di tangan MPR atau kita kenal dengan Majelis Perwakilan Rakyat. Tapi setelah adanya perubahan, kedaulatan bukan lagi berada di tangan MPR, melainkan berada di tangan rakyat. Hal ini dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar untuk memperkuat sistem demokrasi secara langsung. Poin yang kedua membahas tentang MPR menjadi lembaga bikameral, di mana MPR tidak lagi menjadi satu-satunya lembaga tertinggi negara, melainkan lembaga yang terdiri 2 kamar. Maksudnya di sini yaitu
DPR, dan ada DPD, di mana DPR yaitu Dewan Perwakilan Rakyat yang akan nantinya mewakili rakyat, dan DPD, Dewan Perwakilan Daerah yang akan nantinya mewakili daerah. Poin yang ketiga yaitu Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat, di mana sebelum adanya perubahan, Presiden dan Wakilnya dipilih oleh MPR. Tapi dengan adanya perubahan, maka Presiden dan Wakilnya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Poin yang keempat, mengenai masa jabatan Presiden 5 tahun dapat dipilih kembali 1 kali. Jadi sebelumnya tidak ada batasan yang tegas terhadap periode jabatan Presiden. Tapi setelah adanya perubahan, Presiden hanya boleh menjabat 2 kali dengan maksimum 10 tahun. Poin yang kelima, hak asasi manusia dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar. Pasal-pasal tentang HAM, hak asasi manusia, diperjelas dan ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang mencakup hak hidup, kebebasan beragama, pendidikan, pekerjaan, dan perlindungan bagi semua warga negara. Poin yang keenam, ada DPA yang kita kenal dengan Dewa Pertimbangan Agung, yaitu dihapus sebagai lembaga tinggi negara. DPA sebelumnya bertugas memberikan nasihat kepada Presiden. Lalu DPA ini dihapus karena fungsinya dianggap dapat digantikan oleh lembaga lain. Poin yang ketujuh, Presiden bukan lagi mandataris MPR, di mana ini sebelumnya Presiden bertanggung jawab kepada MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Tapi setelah perubahan, Presiden bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang memilihnya. Poin yang kedelapan yaitu MPR tidak lagi menyusun GBHN atau garis-garis besar haluan negara, di mana sebelumnya menjadi pedoman pembangunan nasional yang disusun oleh MPR dihapuskan. Sebagai gantinya, pemerintah menyusun rencana pembangunan nasional. Poin yang kesembilan yaitu pembentukan Mahkamah Konstitusi MK dan Komisi Yudisial MY, di mana MK mengikuti undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar mengenai sengketa hasil pemilu, serta memutuskan pembubaran partai politik. MY mengawasi hukum agar sistem peradilan lebih transparan. Poin yang ke-10 yaitu anggaran pendidikan minimal 20%. Pemerintah wajib mengalokasikan minimal 20% anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan anggaran pendapatan daerah atau APBD, di mana untuk sektor pendidikan guna meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Poin yang ke-11 yaitu negara kesatuan tidak boleh diubah, di mana negara Indonesia tetap sebagai negara kesatuan dan tidak dapat diubah menjadi federasi atau bentuk lainnya. Poin yang ke-12 yaitu mengenai penjelasan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang dihapus, di mana karena terdapat bagian penjelasan dalam UUD 1945 yang memberikan interpretasi terhadap pasal-pasalnya. Setelah perubahan, bagian penjelasan itu dihapus agar interpretasi UUD dilakukan langsung berdasarkan teks pasal yang ada untuk memperkuat demokrasi dan membatasi kekuasaan presiden, meningkatkan perlindungan terhadap